Sesuai dugaan saya, akan muncul pahlawan kesiangan. Akhirnya, Prabowo menginstruksikan gas LPG 3 kg tetap bisa dijual di pedagang eceran hari ini. Prabowo juga menegaskan kalau pengecer dilarang berjualan LPG 3 kg, bukan karena kebijakan Prabowo. Respon seorang presiden yang lelet dan teramat mahal setelah Bu Yoni harus menjadi tumbal akibat kelelahan saat antri membeli tabung gas LPG 3 kg di Pamulang. Bahlul Sontoloyo itu ya, menteri yang tak berguna, ngurus gas LPG 3 kilo aja nggak becus ya doh. Apalagi kemarin statementnya ya, yang melarang-larang, nggak usah laporan terhadap Bapak Presiden. Bahlil Sontoloyo, Mantep banget emang presiden kita. Baru aja kita ngeluh tentang kelangkaan gas LPG ya kan, langsung lagi tuh diperintahin si Bahlul. Maksudnya mohon maaf Pak Bahlil gitu, biar jual lagi di pengecer. Nah ini nih bukti kalau jangan terlalu terburu-buru menghina, mencaci maki pemerintahan yang sekarang ya. Sudah ada solusi kan? Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update ya. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang kabar mengenai respon Prabowo terkait kelangkaan gas LPG akibat kebijakan Menteri ESDM ya, yang dianggap kurang persiapan ya. Banyak neti yang menyebut maksudnya begini, banyak neti yang menyambut baik gitu ya respon presiden yang dianggap sangat cepat dan tepat tersebut ya. Tetapi di tengah banyak neti yang memuji Prabowo, justru ada aja gitu ya, beberapa biji sih, nggak banyak gitu ya, makhluk yang menganggap bahwa tindakan Prabowo itu hanya seperti pahlawan kesiangan. Waduh, salah terus gitu ya. Nanti nggak memberikan instruksi salah, memberikan instruksi juga salah ya. Jadi respon Prabowo yang sudah cukup cepat itu tetap dianggap sebagai tindakan yang lelet ya, alias telat ya, lambat. Waduh. Karena Prabowo itu dianggap baru bertindak setelah ya kelangkaan LPG itu sudah memakan korban ya. Bu Yoni katanya, wah, makhluk macam gini nih ya sudah bisa ditebak ya. Kalau bukan anak kebo, ya anak wabah gitu ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama. Kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sesuai dugaan saya, Ya, sudah kita simak bareng-bareng teman-teman ya. Tentang ya makhluk yang sudah saya spill gitu sedikit pada opening tadi gitu. Jadi di antara di saat banyak orang ya, di Indonesia ini yang memuji tindakan Prabowo yang cepat gitu, masih ada aja ya segelintir orang yang baru saja kita tonton gitu. Masa Presiden Prabowo dianggap lelet dan dianggap pahlawan kesiangan? Ya tapi nggak masalah lah ya, masih kesiangan ya kan nggak kesorean, nggak kemalaman. Kita jogetin aja. Lanjut. Mantep banget emang presiden kita. Baru aja kita ngeluh tentang kelangkaan gas LPG ya kan, langsung lagi tuh diperintahin si Bahlul. Maksudnya mohon maaf Pak Bahlil gitu, biar jual lagi di pengecer. Tadinya kan Pak Bahlil ini mengeluarkan aturan gitu, nggak boleh lagi dijual di pengecer karena ada permainan di situ gitu. Tapi sekarang kata Pak Prabowo, jual lagi, dibolehin lagi. Tapi pesan Pak Prabowo kepada Menteri SDM kita agar subsidinya ini tuh tepat sasaran gitu loh. Gak usah larang jual-jual di pengecer. Tapi sebenarnya baik sih, niatnya baik ini Pak Bahlil ya. Baik banget dan masuk akal juga buat masyarakat, demi masyarakat juga. Cuman Pak, kalau ngeluarin aturan
Coba koordinasi dulu sama atasannya. Jadi kan masyarakatnya ngelihat kayak lawak banget ini. Menterinya ngomong apa, presidennya ngomong apa. Ini jangan-jangan menteri yang lain juga kayak gini, asal-asal bikin aturan tanpa koordinasi sama presiden. Konohaku. Nah, ini baru ini Mbak-mbak barusan ini ya. Mantep banget presiden kita ini gitu kan. Iya ya. Disuarakan banyak neti di Indonesia Raya, kemudian direspon dengan cepat oleh presiden gitu ya. Walaupun ya memang benar telah ada korban jiwa, kalau nggak salah di Pamulang, kalau nggak salah ya, atau di Tangerang, lupa saya, itulah pokoknya ya. Kami turut berduka cita atas musibah tersebut ya. Tetapi kita juga tetap harus mengapresiasi tindakan presiden yang sangat cepat memberikan instruksi ya. Ya, dan instruksi itu membatalkan peraturan baru yang dibuat oleh Menteri ESDM yang berlaku mulai 1 Februari lalu. Sehingga mulai instruksi itu diberlakukan, maka pengecer kembali lagi diperbolehkan menjual gas LPG 3 kg. Keren. Lanjut. Prabowo instruksikan Bahlil, mulai per hari ini pengecer bisa jual kembali gas LPG 3 kilo. Dengan presiden kemudian telah menginstruksikan kepada SDM untuk per hari ini mengaktifkan kembali pengecer-pengecer yang ada untuk berjualan seperti biasa, sambil kemudian pengecer-pengecer itu akan dijadikan sub daripada pangkalan, sehingga dengan aturan-aturan yang ada nanti akan menertibkan harga supaya tidak mahal di masyarakat. Lah, ngono loh Pak Prabowo, dan nggak usah lagi. Iya, barusan kita mendengar komentar dari Mas Jabang Bayi ya, yang saat ini ya stay di luar negeri, nggak tahu di luar negeri kuliah atau jadi tenaga kerja, saya tidak paham. Yang jelas apa yang disampaikan oleh yang bersangkutan, saya sependapat gitu ya, bahwa ya sebagai seorang menteri, walaupun ya seorang menteri itu diberi kewenangan untuk membuat peraturan ya, membuat kebijakan di bidangnya lah begitu ya, yang menjadi kewenangannya gitu loh. Tetapi tetap harus dilaporkan kepada presiden gitu kan. Kan pembantu presiden, masa pembantu presiden mengerjakan sesuatu seenak udelnya sendiri ya kan, macam kayak gini. Membuat aturan baru tetapi efeknya justru menyengsarakan rakyat. Ujung-ujungnya yang dicaci maki presiden, padahal presiden gak ngerti apa-apa. Ini semacam sebuah logika sederhana ya, yang kemarin disampaikan oleh netizen ya, penonton Gaspol Update ini gitu, bahwa logikanya itu ya sama seperti supir bus gitu loh, dan pencopet. Supir bus itu ya nggak tahu lah ketika salah satu penumpangnya itu berprofesi sebagai pencopet dan mencopet penumpang yang lain. Jangan dipikir pencopet ini selalu lapor kepada sopir. Nah, kayak gini jadinya gitu kan. Nggak tepat kalau menyalahkan Prabowo gitu loh. Karena Menteri Bahlil mengatakan sendiri bahwa dia tidak berkoordinasi dengan presiden ya kan. Koordinasi dulu lah ya. Lanjut. Nah, ini nih bukti kalau jangan terlalu terburu-buru menghina, mencaci maki pemerintahan yang sekarang ya. Sudah ada solusi kan? Merdeka. Iya, keren sekali. Saya mengapresiasi netizen barusan teman-teman ya. Kenapa demikian? Ini menurut saya adalah salah satu kader partai terbesar di Indonesia yang waras ya. Ini adalah kader partai terbesar di Indonesia. Di saat teman-temannya sesama kader elit di tingkat pusat itu menyerang Pak Jokowi, ini orang adalah salah satu yang masih waras gitu. Iyalah, jangan buru-buru menyalahkan Prabowo. Keren. Harus konsekuen memang ya. Lanjut. Presiden Prabowo udah instruksiin pengecer boleh jual gas LPG 3 kg lagi. Tapi kebijakan awal dari Menteri SDM ini jelas bikin masalah serius kan. Jadi gini ya teman-teman, kemarin itu kita dihebohin sama Menteri SDM Bahlil Lahadalia yang bikin kebijakan larang pengecer jual gas LPG 3 kg. Alasannya katanya biar subsidi itu tepat sasaran. Tapi kenyataan di lapangan ini malah bikin warga susah dapetin gas. Bayangin aja, harus jalan jauh ke pangkalan buat beli gas. Yang kata si Bahlil itu ya sedikit bertambah nggak apa-apa. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langkah, saya jamin. Saya jamin nggak ada langkah. Cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya.
Padahal banyak masyarakat yang mikir, mending gua beli di pengecer samping rumah yang harganya sedikit mahal tapi ya dekat gitu loh, daripada harus keluar biaya transport buat dapetin gas lebih jauh di pangkalan. Yang lebih miris lagi teman-teman, kalian tahu lah pasti, ada lansia di Tangsel, Tangerang Selatan yang meninggal dunia setelah antri gas LPG 3 kg selama 2 jam di bawah panasnya matahari. Seorang penjual nasi uduk di Pamulang ini harus kehilangan nyawa cuma gara-gara antrian gas. Sekarang dosa ini siapa harus tanggung coba? Kebijakan yang terburu-buru kayak gini jelas tanpa mikirin dampaknya ke masyarakat kecil, jelas bukan solusi. Untungnya Pak Presiden Prabowo ini langsung cepat tanggap teman-teman, dan harusnya kebijakan kayak gini nggak terjadi lagi. Harus ada tahap-tahapnya, pelan-pelan. Ya minimal nunggu pangkalan resmi banyak dulu di tiap-tiap daerah. Ini kan satu kampung aja pangkalan resmi itu cuma ada 1 atau 2. Menurut kalian gimana teman-teman? Share pendapat, drop komen ya. Iya, memang betul ya. Jadi seperti yang saya sampaikan ya berulang-ulang, niat pemerintah itu tentu baik ya. Pertama agar subsidi itu tepat sasaran ya. Dengan kata lain agar gas LPG 3 kg itu tidak dinikmati oleh golongan-golongan yang tidak berhak menerima subsidi tersebut ya. Misalnya golongan ekonomi menengah ke atas misalnya, kemudian restoran-restoran atau pabrik-pabrik gitu ya, yang nggak boleh seharusnya menggunakan gas LPG melon itu. Tetapi faktanya kan banyak itu pabrik-pabrik yang sampai memborong puluhan bahkan ratusan tabung gas LPG sekali beli begitu ya, dan itu ingin ditertibkan oleh pemerintah. Kemudian juga harga jualnya biar nggak jauh-jauh lah dari 12.700. Tetapi seperti apa yang disampaikan oleh netizen barusan, masyarakat itu lebih memilih dekat ya ketimbang murah gitu loh. Kalau memang dekatnya ini masih bisa terjangkau lah gitu ya. Kenapa demikian? Ya karena gas LPG 3 kg itu nggak ringan. Emak-emak itu kalau beli apalagi jalan kaki ya, dengan misalnya itu radius yang agak panjang ya 1 kilo ibaratnya, ya nggak mungkin mau lah. Berat bro, berat. Belum masak, belum ini. Mending beli di dekat rumah gitu ya, di dekat rumah yang harganya itu agak mahal dikit, atau murah jauh tapi naik motor. Tapi kan nggak semua emak-emak membeli gas itu dengan naik motor. Intinya adalah ya kan, kebijakan itu rencananya bagus ya, tujuannya bagus, cuma mungkin implementasinya yang belum dipikirkan. Ya jangan begitulah Pak Menteri, itu menyengsarakan rakyat namanya. Persiapkan dulu dengan baik-baik, baru kebijakannya itu dijalankan. Lanjut. Per hari ini, tanggal 4 Februari 2025, Bapak Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan kepada Menteri SDM untuk mengaktifkan kembali semua pengecer gas 3 kg di seluruh Indonesia. Ini namanya sebuah keputusan wajib dan harus keberpihakannya kepada masyarakat, bukan kepada sebuah golongan, kepada orang-orang tertentu. Dan kedepannya kita berharap Bapak Menteri SDM ini harus menyiapkan solusi terbaru sebelum membuat aturan baru. Sehingga kalau aturan baru tidak berjalan dengan baik, setidaknya Bapak sudah punya cadangan solusi untuk membackup aturan-aturan baru yang tidak berjalan. Salam akal waras, semoga Indonesia semakin membaik ke depannya. Iya. Betul apa yang disampaikan oleh abang kita ini yang berasal dari Samosir ya. Tapi ada di Jakarta. Kalau mau buat kebijakan, pikirkan dulu lah ya bagaimana tata cara penerapannya gitu loh ya. Jangan asal bikin peraturan, setelah peraturan dibikin rakyat kelimpungan ya, se-Indonesia Raya coba bayangin. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote dibikin geger puyeng ya, muter-muter hanya gara-gara satu orang bernama Bahlil. Ya, jadi Pak Bahlil ya, seperti yang disampaikan oleh netizen barusan, persiapkan dulu regulasinya, bagaimana cara mainnya, baru sebuah kebijakan itu diterapkan. Jangan terbalik. Kebijakan diterapkan, regulasinya baru dipikirkan kemudian. Gimana orang macam kayak gini? Lanjut. Alhamdulillah hari ini Pak Prabowo sudah menginstruksikan kepada Menteri SDM untuk pengecer gas LPG 3 kg masyarakat bisa berjualan kembali. Ini keputusan yang tepat
Ya, tinggal Pak Bahlil menyelesaikan tugasnya membuat regulasi yang benar, SOP-nya yang jelas. Kalau masyarakat yang berjualan LPG 3 kg warung-warung mau dijadikan sub pangkalan, tolong segera syaratnya seperti apa, buat yang jelas. Nah, jangan ada lagi bayar-bayar Pak Bahlil kalau mau jadi sub pangkalan ya. Tolong dibuat yang seefisien mungkin, seefektif mungkin agar masyarakat ini bisa berbahagia ya, bisa berbelanja dengan mudah untuk ngurus kebutuhannya. Oke Pak Bahlil, terima kasih. Tolong segera diproses perizinannya. Iya, barusan kita mendengar ya, Bapak ini memuji Prabowo ya. Alhamdulillah Pak Prabowo sudah memberikan instruksi kepada Menteri ESDM gitu ya, agar pengecer diperbolehkan lagi menjual gas melon ya. Nggak seperti netizen yang di bagian depan tadi ya kan, menganggap bahwa instruksi Prabowo ini lelet gitu ya, telat, cuma seperti pahlawan kesiangan ya. Ya itu kayaknya ya memang anak wabah atau anak kebo lah itu ya, memang sakit hati, belum move on sampai sekarang ya. Ya bagaimanapun kita harus mengapresiasi Pak Prabowo ya, karena sebelum terlanjur jauh menyengsarakan rakyat terkait kebijakan baru penjualan gas tersebut ya, terkait adanya korban sekali lagi yang sudah kadung ya menjadi korban gitu ya, gimana lagi, kami hanya bisa mengucapkan turut berbelasungkawa dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan. Amin. Lanjut. Ya, teman-teman, sudah kita saksikan bersama ya beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang neti yang menganggap tindakan Prabowo tersebut sangat lelet dan hanya mata sebagai seorang pahlawan yang kesiangan. Waduh. Padahal tadi kita saksikan bersama ya, banyak sekali neti di dunia maya yang justru mengapresiasi sikap cepat tanggap ya yang ditunjukkan oleh Prabowo tersebut ya. Tetapi ya masih untung lah gitu ya, masih dianggap sebagai pahlawan kesiangan ya oleh para kaum pembenci ya. Untung saja tidak pahlawan kesorean atau bahkan kemalaman. Terkait adanya korban jiwa karena kelelahan antre LPG ya, sekali lagi kami mengucapkan turut berbelasungkawa dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang kabar mengenai respon Prabowo terkait kelangkaan gas LPG akibat kebijakan Menteri ESDM yang dianggap kurang persiapan. Banyak neti yang menyambut baik respon Presiden yang dianggap sangat cepat tanggap tersebut ya, tetapi di tengah banyak neti yang memuji Prabowo, ada aja gitu ya beberapa biji makhluk yang menganggap bahwa tindakan Prabowo itu adalah ya bagaikan pahlawan kesiangan aja gitu loh. Respon Prabowo yang sudah cukup cepat itu tetap dianggap sebagai tindakan yang lelet gitu loh. Karena apa ya? Karena Prabowo baru bertindak setelah kelangkaan LPG tersebut sudah memakan korban jiwa. Wah. Ini orang ya, Pak Prabowo nggak memberikan instruksi dianggap salah nanti. Memberikan instruksi dianggap pahlawan kesiangan ya, telat, lelet, macem mana. Nggak ada benernya melawan orang yang macam kayak gini nih. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.